Lalu ini ada pertanyaan titipan juga ya, pemilihan influencer ya. Pemilihan influencer key opinion leader dalam pemasaran agar meningkatkan buying power ya. Jadi ini di episode yang sebelumnya ada yang bertanya tentang pemilihan influencer itu seperti apa, pemilihan call key opinion leader itu seperti apa. Nah ini ya, ini saya bantu jawab juga di sini. Karena ini kan berkaitan dengan ini ya, community marketing ya, influencer marketing ya. Jadi kalau kita bilangin influencer, influencer itu kan orang yang influence ya, memberikan pengaruh ya ke orang lain ya. Itu biasanya di Instagram ya, di YouTube ya, di channel-channel sosial media teman-teman. Sebelum kita ngomong itu, kita harus tahu dulu influencer itu ternyata ada beberapa macam. Itu teman-teman bisa catat ya. Yang pertama adalah micro influencer. Nah, ini kalau followernya 10.000 atau ribuan, itu micro influencer. Kalau micro influencer, itu mereka walaupun followernya cuma ribuan, tapi engagementnya biasanya bagus, teman-teman. Jadi kalau kita sebelum ngomongin call, kita harus bagi dulu. Ini call untuk investor mikro. Nah, yang engagementnya bagus, berarti teman-teman ngomongin cari yang 10.000 ke bawah. Ini engagementnya lebih bagus daripada mereka yang ratusan ribu, daripada mereka yang jutaan. Kalau yang ratusan ribu jutaan, itu namanya influencer makro, teman-teman. Ini teman-teman bisa catat juga, influencer makro. Dan influencer makro, ini kadang-kadang memang benar-benar dia selebgram ya, sangat terkenal, teman-teman. Belum tentu juga artis ya, ada yang artis, ada yang juga belum artis, tapi artis wannabe ya, akan jadi artis, teman-teman ya. Nah, biayanya jelas lebih mahal yang makro ya daripada yang mikro. Terus ternyata yang ketiga, yang terakhir adalah influencer premium. Nah ini yang kalau followernya itu kita ngomongin udah di angka jutaan, teman-teman. Ya, di angka jutaan. Kalau kita ngomongin jutaan, berarti kita udah ngomongin artis, teman-teman. Kita udah ngomongin selebriti yang kurang lebih wajah-wajahnya itu muncul banyak di TV kita. Yang muncul banyak di koran atau di majalah. Ini biayanya jelas lebih mahal. Jadi kalau misalnya ditanya ya kan tentang yang namanya cara untuk memilih influencer, berarti yang pertama yang harus kita tanya terlebih dahulu ke diri kita sendiri ya, adalah budget kita berapa. Nah, itu penting banget ya, budget kita berapa dulu. Kalau budget kita besar, otomatis kita bisa pakai, wah kalau budget besar langsung endorse di artis-artis ya. Nah, saya ada klien yang budgetnya besar ya, jadi endorse-nya artis-artis ya, kayak Sandra Dewi ya. Jadi artis-artis yang kurang lebih kita kenal, familiar teman-teman ya. Kalau kita budget terbatas ya micro influencer. Jadi sesuai dengan budget itu yang pertama, aturan number one ya, aturan paling utama teman-teman. Ini teman-teman bisa catat. Yang kedua, yang teman-teman harus jawab juga adalah apa? Market teman-teman itu di mana, teman-teman? Apakah teman-teman jualan produk kecantikan atau teman-teman jualan produk untuk anak kecil ya? Produk-produk parenting, produk-produk untuk bayi. Karena berbeda, itu pasar yang berbeda. Kalau jualannya di anak-anak, berarti pasarnya adalah ibu-ibu, ya kan? Call-nya yang dicari apa? Influencer yang dicari apa? Ya bahas tentang parenting. Teman-teman mau jualan susu, teman-teman mau jualan yang namanya baju bayi. Nah, berarti teman-teman carinya influencer yang di bidang niche-nya itu, parenting. Niche-nya yang bahas sehari-hari itu tentang gimana cara merawat anak, ya. Gimana caranya punya bayi, menyusui, ya. Nah, membuat susu bayi itu seperti apa? Takarannya seperti apa? Nah, berapa cc, berapa cc, berapa cc. Nah, materi-materi topik yang dibahas influencer adalah seperti itu, teman-teman. Nah, itu teman-teman harus riset ya. Teman-teman harus riset. Itu pertanyaan kedua. Ya. Baru kita ngomongin yang lain. Kita ngomongin tentang reputasinya. Apakah ini influencernya ini punya reputasi yang bagus ya? Apakah reputasinya oke? Jangan sampai kita bayar ya. Ternyata nggak diposting teman-teman ya. Atau kita udah kirim produk ternyata produknya nggak di review. Nah, kita mintanya postingnya di Instagram post, ternyata postingnya di Instagram story, minta cepet aja gitu loh. Nah itu kan reputasi penting. Atau ternyata dia bermasalah. Akhirnya karena produk kita berkaitan, dia kan anggapannya ketika call itu mereview produk kita, berarti artinya orang melihat bahwa produk ini berkaitan dengan orang itu, teman-teman.
Kalau orang itu problem, nah nanti produk kita juga persepsinya negatif. Jadi ini penting banget. Itulah kenapa ketika suatu artis ya atau selebriti ketika punya yang namanya kasus, terkena kasus, itu biasanya endorse-nya langsung jatuh, teman-teman ya. Biasanya jadi brand ambassador ini, itu kan sekali brand ambassador kan ratusan juta, teman-teman ya. Artis itu sekali satu brand ambassador itu ratusan juta sampai miliaran, teman-teman. Jadi dapat brand ambassador itu bisa belikan rumah, teman-teman. Nah, ketika dia terkena kasus, otomatis banyak yang memutusin, udah nggak usah pakai BA dia lagi sudah. Takutnya nanti produk ini terkait dengan itu, teman-teman. Nah, baru kita ngomongin itu, kita ngomongin tentang reputasinya seperti apa. Nah, terus pertanyaan apa lagi? Engagement, tingkat engagementnya itu seberapa bagus. Nah, seberapa bagus engagementnya? Jangan sampai ketika kita endorse ya, kalau kita lihat followernya ratusan ribu ya, kita udah bayar jutaan. Ternyata begitu diposting nggak ada yang beli, teman-teman ya. Nah, itu ya, kita harus lihat engagement rate. Nah, ini saya ada data, teman-teman ya. Kurang lebih engagement yang bagus, itu kalau misalnya semakin banyak followernya dia, engagement itu pasti akan turun ya. Pasti akan turun. Kita nggak bisa ngomong orang yang followernya jutaan, engagementnya 5%, itu jarang sekali, teman-teman ya. Orang yang jutaan, paling engagementnya di bawah 2%, teman-teman ya. Di bawah 2%. Ya. Ratusan ribu, ya itu 2%-an. Ya, semakin kecil followernya, itu engagementnya semakin bagus. Itulah kenapa micro-influencer juga penting, teman-teman. Karena kalau followernya sedikit, itu mereka lebih suka ya, tanya jawab, bikin Q&A, banyak yang komen ya, posting, banyak yang like, engagement-nya juga bagus, teman-teman. Nah, jadi perlu ya, engagement rate juga dihitung ya. Kira-kira setiap postingnya itu engagement-nya berapa. Nah, itu teman-teman juga harus tahu ya, harus juga dihitung, teman-teman. Jangan sampai followernya ternyatanya jutaan ini ya. Tapi ternyata engagement-nya yang komen gak ada sama sekali di postingannya dia. Nah, itu jangan ya, jangan ya itu. Lalu apalagi yang lain ya, kurang lebih dia sering nggak posting di sosial medianya dia, atau dia jarang posting, jarang update. Ada influencer yang tiap hari update. Ada influencer yang seminggu sekali update. Ada influencer yang sebulan ya baru update ya. Ada influencer yang jarang update, teman-teman. Nah, itu juga harus teman-teman lihat ya. Jangan sampai kita pokoknya punya budget sekian asal bayar aja. Bayar. Kita harus cek juga satu persatu ya. Kalau misalnya influencer ini, kalau bisa itu dibikinin tabel, teman-teman ya. Kita biasa bikin tabel follower ini. Influencer ini followernya berapa, engagement rate-nya berapa, ya kan? Dia fee-nya berapa. Nah, itu teman-teman. Niche-nya di bidang apa. Nah, dari situ kita akan dapat pandangan. Oh, saya udah petain ini, influencer, call itu saya udah petain ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, dan jangan lupa, teman-teman ketika nanti teman-teman endorse ya, teman-teman harus bikin yang namanya panduan ya, briefing, istilahnya brief ya. Jadi kalau saya kirimin produk, dia tuh reviewnya di mana, itu harus jelas semua. Reviewnya di Instagram Story berapa kali, atau dia Instagram video, ya kan? Atau dia cuman posting aja, posting berapa kali, videonya kurang lebih bahas tentang apa, copywriting-nya kurang lebih postingnya bahas seperti apa, harus jelas ya, harus jelas. Brief ini yang membuat biasanya konflik terjadi antara orang yang mau endorse, ya, orang yang endorse dengan influencer, itu konfliknya terjadi di sini, karena briefnya nggak jelas. Influencer merasa dia sudah melakukan tugasnya, yang endorse ya company atau perusahaan atau KM yang endorse itu merasa bahwa endorse-nya salah-salah. Nah, itulah kenapa patokannya di mana, di brief ini teman-teman ya. Di brief ini patokannya. Jadi teman-teman, itu ya cara supaya teman-teman bisa bagus untuk memilihan influencer ya. Gimana caranya saya udah jelasin ya. Jadi teman-teman tinggal baca catatannya teman-teman, dan saya harap apapun yang sudah saya sharingkan ini ya menjadi panduan buat teman-teman supaya bisnis online-nya tambah maju, bisnis online-nya tambah besar, dan teman-teman tambah sukses. Yang setuju dengan saya silakan komen di bawah. Amin, 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 amin. Yang komen di bawah amin, kita amini juga. Nah, amin, amin, amin. Oke, kita kembalikan ke host kita yang luar biasa. Terima kasih.